Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Ketemu lagi dengan saya di channel Mekanik Otodidak. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini, di pertemuan kita hari ini ya, saya tidak ingin membahas satu materi karena di sini juga kosong. Ya, saya tidak punya materi apa-apa di sini. Tapi saya ingin mengajak teman-teman langsung melakukan troubleshooting. Dan sebelum itu jangan lupa kopinya dulu diminum ya kan, kopinya disiapkan untuk teman-teman ya. Kalau sudah ngopi, jangan lupa rokoknya disumet. Kalau sudah ngopi, sudah ngerokok ya kan, baru kita kerja. Baik, teman-teman. Yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah tentang masalah error 15. Ya, error 15 dan apa-apa saja penyebab dari error 15 itu ya. Jadi kita melakukan suatu troubleshooting. Di error 15 ini ada dua error sebenarnya. Pertama itu error 15, terus yang kedua dia error 11. Tapi saya tidak akan membahas di error 11-nya ini karena apa? Karena error 11-nya ini adalah susulan saja. Dia hanya menyusul setelah terjadi error 15, ya. Error 15-nya itu kan low pressure ya. Terus error 11-nya itu pressure too low. Ya, artinya pressure sudah lemah gitu loh. Pressure sudah lemah dibaca. Dan pada troubleshooting kali ini saya tidak melakukan pengecekan pada elektrikal ya, saya sama sekali tidak mencurigai daripada sensor high pressure-nya. Kenapa? Karena dari feeling saya gitu, dari feeling saya ini bukan masalah elektrik ya, ini bukan masalah elektrik, tapi ini jelas murni masalah minyak ya, masalah minyak ya. Saya punya alasan sendiri untuk menentukan bahwa ini bukan elektrik gitu ya. Apa aja yang telah kita lakukan pada saat kita menemukan error 15 atau pressure low ya. Yang pertama kita lakukan adalah ya betul pengecekan daripada filter ya. Kita cek filter dulu yang berhubungan dengan fuel ya, yang berhubungan dengan minyak, filter. Terus kita juga ngecek bypass ya, bypassnya kita cek, screennya kita cek ya. Screen itu ada dua, kalau di PC400 step 7 ya itu ada dua. Kalau step 8 dia tidak ada screen di di tangki, namun dia ada rakor ya, rakornya di luar ya, di sebelah tangki kalau untuk step 8 ya. Dan error 15 ini sama dengan step 8, step 7, terus juga sama dengan PC800, sama juga dengan PC2000, sama. Pemahamannya ada, penanganan juga sama. Baik, untuk teman-teman supaya jangan panjang videonya, nanti di akhir ya, di akhir video ini akan kita bahas masalah pembacaan shop manual ya, shop manual. Kita mengikuti shop manual. Jadi saya sarankan untuk teman-teman ya, saya sarankan untuk teman-teman otodidak, setiap ada permasalahan di dalam unit, jangan jauh-jauh atau tetap kembali kepada shop manual ataupun ke partbook. Baik, langsung kita troubleshooting bareng bersama Mekanik Otodidak. Errornya 15. Error 15 untuk errornya itu yang ini aktif ini. Aktif rail pressure low di error E97B AD10L3. Oke. Itu error yang terbaca sekarang ya. Ini untuk rail pressure-nya 542 kg. RPM-nya 1900 sekian masuk. Iya kan? Tapi ini kondisi error. Error 15. Nah, errornya error 15. Oke. Kita cek, mengecek untuk cek valve fuel cek valve ya kan. Fuel cek valve-nya kita cek dua-duanya, yang return sama yang punya filter, yang masuk ke filter ya, dari dari pompanya itu. Nah, ini kita cek juga ya kan.
Ini bola-bolanya dia madapnya ke sini yang bening ini. Kalau ini karat ini karena lama dibuka, engine-nya bisa overhaul ini engine. Oke. Jadi kita nanti coba kita tarik springnya sedikit. Kita tarik sedikit dan springnya ya. Cek screennya bagus, nggak ada kotor. Sini untuk step 7 400 cek screen. Di sini ada screen ya, yang dari tangki menuju ke engine. Kalau dia di ini yang step 7 450 step 7, kalau yang 400 yang step 8 dia nanti ada rakor di daerah sini ya. Ada rakor 2. Itu ya sama aja kayak gini, tapi ini kan rakor di atas. Kita cek juga itu ya. Siapa tahu dia buntu. Gas. Ini kita ganti. Kita ganti yang ini. Ini bocor kan? Bekas juga sih, tapi mudah-mudahan ini bagus. Ini setelah ganti ya, setelah diganti dapat pressurnya 600. Oke. Coba kita stol. Pressurnya naik. Oke, baik ya teman-teman ya. Sekarang kita ke troubleshooting ya. Akan kita coba kita nekat baca ini ya. Karena ini pakai bahasa Inggris ini. Ya bahasa Inggris gimana ya? Tapi kita akan coba menekat ya, nekat aja kita baca ini. Baik, ini saya bacakan ya, saya bacakan sesuai dengan pemahaman saya. Ya karena saya juga belas gak iso bahasa Inggris. Belas pokoknya. Baik. Jadi di sini ada dalam judulnya ini troubleshooting ya, troubleshooting. Terus di bawahnya itu ada judulnya error kode in electrical system E97B dalam kurung rail pressure low. Baik, maksudnya adalah error kode in electrical, maksudnya kode error yang terbaca oleh elektrik. Terus teman-teman di sini juga melihat ada user kode ya, user kode E15. User kode E15 ini adalah yang akan ditampilkan ya, yang ditampilkan oleh user. Maksudnya yang akan ditampilkan oleh layar monitor di monitor awal ya, di display awal. Lalu kemudian di sini ada error kode E97B. Ini adalah kode error untuk elektrikalnya ya, untuk elektrikalnya. Lalu kemudian di sini ada failure kode, adalah failure kegagalannya ya, kegagalan di kode AD10L3 ini. Lalu kemudian ada failure phenomenon. Failure phenomenon itu adalah fenomena ya, fenomena yang fenomena yang terjadi gitu loh, tanda-tanda ciri-ciri yang terjadi gitu. Oke, ciri-ciri yang terjadi adalah rail pressure low ya, ciri yang terjadi dari rail pressure low yaitu yang membaca untuk elektrikalnya, rail pressure low itu untuk mekanikalnya, dan engine control system itu adalah untuk elektrikalnya ya. Oke, kita coba pahami ini ya. Kita coba pahami. Di sini ada failure content. Failure content itu maksudnya konten kegagalan ya.
konten kegagalan. Isi kegagalan. Di sini dijelaskan not pressure fed B fuel supply pump level 1 akurat terjadi. Maksudnya itu adalah tidak ada tekanan oleh pompa ya. Tidak ada tekanan oleh pompa yang dikirimkan oleh supply pump. Ya, yang tidak ada tekanan fed B fuel supply pump ini maksudnya tidak ada tekanan umpan atau tekanan dari fed pump ini tadi di supply fuel pump itu tadi tidak terjadi. Namun ini masih di level 1. Artinya dalam hal ini engine masih mampu untuk hidup ya, masih mampu untuk hidup. Namun pada saat dia hidup, di sini ada respon from controller. Engine-nya bisa hidup, gitu loh. Engine-nya masih hidup. Namun direspon oleh controller apa? Direspon oleh controller, the machine is driven with limited output. Jadi mesin ya, maksudnya mesin di situ adalah engine. Mesin is driven, digerakkan with limited output. Ya, mesin ini juga pengertiannya adalah satu unit ya. Jadi digerakkan mesin itu dengan with limited output ya, dengan output atau keluaran ya, maksudnya dengan hasil ya, dengan hasil keluaran yang limited, yang dibatasi gitu loh. Jadi tidak sempurna dari tenaganya itu ya, karena terbatasi ya. Lalu masih dari responnya juga, yang direspon oleh kontrol itu adalah even after the failure cause disappears of itself. Jadi even after the failure cause jadi bahkan setelah penyebab kerusakan ya, failure cause disappears of self, maksudnya perusakan itu hilang ya, berhenti dengan sendirinya. Jadi even after the failure cause disappears of itself, maksudnya ya itu tadi, maksudnya adalah bahkan ketika penyebab kerusakan itu hilang dengan sendirinya, maksudnya ya, namun the machine operation does not return to normalcy, yaitu the machine, maksudnya mesin dioperasikan atau pengoperasian mesin tidak akan kembali normal gitu loh, tidak akan kembali normal ya, walaupun dia itu sudah hilang sendiri errornya hilang sendiri, tapi operasinya mesin itu tetap tidak akan bisa normal gitu loh, unless the engine starting switch is turned off ya. Dan ketika engine starting switch itu dimatikan atau pernah dimatikan. Jadi maksudnya dalam hal ini adalah pada saat error itu hilang ya, kita matikan engine itu kan, kita matikan dan kita hidupkan lagi, maka error itu akan hilang. Namun itu hanya sesaat ya, hanya sesaat. Karena di sini dijelaskan the machine operation does not return to normalcy. Sesaat saja, dia tidak akan kembali normal. Baik, itu yang direspon oleh controller sebelum sebelum errornya itu dihilangkan ya, pasti begitu kan. Terus di sini juga ada phenomenon occurring terjadi on the machine, maksudnya fenomena yang terjadi pada mesin ya, pada mesin. Di sini kita lihat the engine does not start easily. Maksudnya adalah the engine does not start. Engine tidak dapat start ya when temperature is low. Maksudnya engine tidak dapat start when ketika temperatur is low, rendah ya. Maksudnya engine tidak dapat start dalam ini bukan tidak dapat start ya sebenarnya. Dalam hal ini tidak dapat hidup ya. Engine tidak dapat running itu saat temperaturnya rendah, maka akan ada fenomenanya itu akan terjadi kayak start panjang ya kan, startnya panjang atau sudah berkali-kali gitu ya. Dan kemudian juga fenomena yang terjadi itu the overhead protection function does not operated.
the overhead protection function. Maksudnya pemprotek atau perlindungan ya, perlindungan dari overhead does not operate. Perlindungan dari overhead itu tidak dapat bekerja. Ya, perlindungan dari overhead itu tidak dapat bekerja. If the controller is also defective. Ketika pengontrol juga ikut rusak, the engine don't stop. Engine tidak dapat dimatikan. Jadi maksudnya adalah the overhead protection function does not operate. Maksudnya tidak akan berfungsi, tidak berfungsi dari sistem pengamanan overhead. The control asal apabila controller itu juga rusak dan engine tidak dapat dihentikan. Ini kalau dari pemahaman saya adalah apabila dari pengontrol ini juga ikut rusak ya, dan engine tidak dapat di stop, maksudnya tidak segera dimatikan ya, maka the overhead protection function does not operasi. Maksudnya tidak dari proteksi ya, pengamannya overhead ini tidak dapat operasi. Artinya engine dalam hal ini akan mudah overhead ya, akan mudah overhead pada saat dia operasi ya, maksudnya ya, maka harus disegera dihentikan. Baik, lalu kemudian di sini ada relatif informasi. Relatif informasi ada petunjuk lain ya, untuk petunjuk lain untuk memberikan informasi kepada kita yang ada di monitor itu ya. Jadi input from the common rail, pressure sensor, voltage and pressure dalam kurung ini ya, can be checked in the monitor function. Maksudnya adalah output from the common rail pressure sensor. Jadi output dari sensor tekanan ya, tekanan common rail ini ya kan, tegangan ya, outputnya itu adalah tegangan dan tekanan ya, yaitu dapat dicek melalui monitor dengan kode dengan kode 36401. Ini kalau kita masukkan nomor secara manual ya. Kalau kita langsung ke pilihannya ada common rail pressure sensor voltage. Dan ini juga sama ya, 3640 itu kalau untuk kita masukkan digit manualnya. Tapi kalau untuk di di pilihannya adalah common rail fuel pressure. Kita bisa ngecek di situ untuk informasi selanjutnya maksudnya ya. Baik. Lalu kemudian di sini kita ada punya tabel lagi di bawahnya ya. Ada tabel lagi di bawahnya itu untuk penyelesaian masalahannya ya. Sebab-sebabnya. Jadi sebab-sebabnya itu adalah cause adalah penyebab ya. Cause adalah penyebab. Dan di sebelahnya ini adalah standard value in normalcy and reference of troubleshooting. Jadi maksudnya adalah nilai standar dalam keadaan normal ya. Standar value in normalcy adalah keadaan standar dalam keadaan normal. Jadi pengukuran kita adalah dalam keadaan normal. Dan referensi for troubleshooting dan petunjuk ya, atau ya petunjuk lah untuk troubleshooting. Baik. Sekarang ada related sistem defektif, hubungan sistem terkait ya maksudnya. Hubungan sistem defektif atau hubungan sistem rusak. Sistem itu rusak, sistem terkait itu rusak maksudnya. Apa sih yang terkait dengan sistem itu? If any other error code or failure code is displayed. Jadi maksudnya adalah jika ada kode kesalahan ya di dalam display atau kegagalan lain di dalam display, carry out troubleshooting for each fix. Maksudnya adalah yang ditampilkan di dalam display itu maksudnya lakukan troubleshooting, pemecahan ya. Carry out troubleshooting, melakukan pemecahannya itu dulu. Maka yang harus kita lakukan pemecahannya adalah karena kita errornya itu adalah yang pertama adalah error 15, maka error 15 dulu kita lakukan. Walaupun ada error 11, maka yang pertama dulu kita selesaikan masalahnya. Karena bisa jadi yang kedua itu adalah mengikuti saja gitu ya, akibat dari error pertama. Baik. Lalu kemudian nomor 2-nya adalah fuel usage improper. Nah, di sini adalah fuel usage improper adalah minyak ya. Ini sering
saya katakan minyaknya bagus enggak gitu loh, minyaknya bagus enggak gitu loh. Jadi bahan bakar yang digunakan mungkin tidak tepat, ya, bahan bakar yang digunakan mungkin tidak tepat. Di bahan bakar ini ada apa namanya ya, ada kriterianya ya. Bahan bakar ini ada macam-macam bahan bakar gitu loh. Saya kurang paham kalau untuk jenis bahan bakar ini. Kalau solar itu ada kadarnya ya, kadar air sekian gitu kan. Ini orang fuel yang ngerti pasti. Oke. Tapi apa yang terjadi? Fuel used may be importer. Ada kemungkinan bahan bakar tidak tepat yang digunakan, atau bahan bakar tidak baik, atau kontaminasi, ya kan? Maka check it directly. Maksudnya cek secara langsung ya, cek secara langsung pakai pengukuran. Kalau zaman dulu itu untuk pengukuran kadar air minyak itu pakai es. Ya, pakai es, jadi berapa lemak yang ada di es yang menempel gitu. Terus sekarang nomor 3. Di nomor 3 itu adalah fuel low pressure circuit defective. Maksudnya adalah a low pressure circuit defective may be defects. A low pressure circuit defects may be defective. Maksudnya adalah ada kerusakan ya. Maksudnya adalah ada kerusakan pada perangkat ya. Pada perangkat sirkuit tekanan yang low, yang rendah. Ya, sirkuit tekanan rendah dalam hal ini bisa jadi pipa-pipa, atau mungkin bisa jadi ada kan yang pembatasnya itulah, apa sih namanya, saya lupa ya. O-ringnya itu loh, o-ringnya ini dalam hal ini adalah kebocoran, atau dia tidak baik lah ya, kebocoran atau kebuntuan dalam ini sebenarnya. Referensi to note 1 carry out troubleshooting. Jadi kita dikasih referensi untuk melihat dari catatan nomor 1 untuk penyelesaian masalah. Berarti di bawah sini ada nomor 1 nanti ya, ada catatan nomor 1. Baik. Terus yang nomor 4. Yang nomor 4 sini adalah fuel atau filter atau strainer clogged. Maksudnya fuel filter or strainer clogged. Maksudnya di sini fuel filter dan strainer itu terjadi kebuntuan. The fuel filter or strainer may be clogged. Fuel filter dan strainer kemungkinan may be clogged ya, may be clogged, kemungkinan dia buntu. Dan referensinya ada di catatan nomor 2, carry out troubleshooting, untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada catatan lagi di nomor 2 untuk masalah strainer ini ya. Baik. Lalu kita ke nomor 5. Di nomor 5 ini ada electrical system or fuel supply pump PCP1 defective. Jadi maksudnya di electrical system untuk PCP supply pump 1 itu terjadi kerusakan. Lalu langkahnya apa? Langkahnya yang harus diambil apabila itu terjadi kerusakan, carry out troubleshooting for error code. Ya, penyelesaian masalah ada di error code ini. Nah, makanya saya bilang tadi di atas bahwa E997 itu kode dari elektrik. Maka E97 sampai 975 ini, 70 sampai 75 ini adalah kode elektriknya yang membaca error itu. Baik, lalu kemudian ya. Kemudian nomor berapa tadi ya? Oh, PCP1 ya, PCP1 sekarang nomor 6. Nomor 6, fuel supply pump defective. Ini maksudnya ada fuel supply pumpnya rusak. Ya. Ya, tekanan kurang bisa terjadi ke supply pumpnya rusak gitu. Terus apa yang harus dilakukan? The fuel supply pump may be defective. Fuel supply pump kemungkinan rusak. Check it directly. Maksudnya kerusakan fuel supply pump di sini adalah bisa terjadi supply pump itu pompanya feed pumpnya itu bocor, atau supply pumpnya itu terjadi keausan ya di head pressure-nya itu, atau di dalam dudukan head pressure-nya itu dia bocor dan solar justru masuk ke dalam oli. Akhirnya tekanan di situ menjadi rendah. Maka cek secara langsung. Maka cek juga olinya gitu ya. Ada kontaminasi enggak sama minyak. Lalu kemudian di nomor 7, commander fuel pressure sensor defective. Kalau ini sudah jelas fuel pressure ya, fuel pressure common rail. The common rail fuel pressure sensor may be defective. Jadi ada kemungkinan fuel pressure sensor fuel pressure-nya itu menjadi rusak. Check it directly. Maksudnya cek langsung. Dalam cek langsung ini maksudnya teman-teman ngeceknya itu
baik cara fisik ya, biasanya di sambungan soketnya itu dia bocor dari situ, atau bocor dari sampingnya, atau mungkin juga dia rusak secara elektriknya ya, makanya di resistannya putus atau mungkin short gitu ya. Pengecekannya makanya dicek secara langsung maksudnya di situ. Oke. Lalu kemudian yang nomor 8. Nah, nomor 8 ini pressure limiter defective. Ini penyakit yang kemarin kita temukan. Ada di nomor 8 ya, di pressure limiter defective. Jadi kerusakan dari fuel limiter. Pressure limiter defective. Jadi macam pembatas tekanan rusak. The pressure limiter may be have a mechanical defective. Maksudnya pembatas tekanan ya, may have bisa terjadi kerusakan secara mekanikal ya, ya karena memang dia jenisnya itu satu kesatuan, dia nggak bisa dibongkar ya, walaupun di dalamnya ada ceknya, ada cek valve-nya, dia nggak bisa dibongkar. Maka check it directly ya, kita harus ngeceknya secara langsung kayak video sebelumnya, kita ngeceknya melalui tekanan dari komandernya itu sendiri ya, atau dia merembes atau dia terjadi kebocoran pada tekanan tertentu ya. Ya memang dia tugasnya itu untuk membocorkan, tapi pada tekanan yang berlebihan ya. Selama tekanan itu masih belum berlebihan di dalam command rail, maka dia tidak akan belum bekerja ya. Oke. Selanjutnya adalah 9, fuel injector defective. Nah, ini fuel injector defective may be defective. Jadi maksudnya fuel injector may be defective. Mungkin terjadi kerusakan di fuel injector. Di fuel injector di sini kita dikasih referensi ya, referring to note 3, catatan 3 ya. Check it directly, dicek secara langsung. Maksudnya daripada the fuel injector ini, kita di sini disuruhnya ngecek kebocoran fuel injector ya. Kebocoran fuel injector itu bisa dari fuel injektornya ya, atau dari pipa yang ada yang masuk ke dalam blok itu, sambungannya pipa injektor dan pipanya itu perlu dicek juga. Maka di sini dikasih catatan 1. Apa catatan 1? Note 1 ya, note 1. Check the low pressure circuit device for the following point. Jadi maksudnya ada cek the low pressure, cek pressure rendah circuit device. Circuit device itu maksudnya kita disuruhnya apa ya? Disuruhnya mengecek tekanan rendah sirkuit ini ya. Dengan device for the following point, dengan mengikuti poin-poin sebagai berikut gitu loh. Semacam cek pemeriksaan, periksa low pressure circuit, maksudnya periksa low pressure circuit, periksa tekanan pressure rendah, sirkuit pressure rendah ya. Device for the following point, untuk tekanan rendah for the following point, mengikuti poin inilah. Anggap aja ini adalah petunjuk ya, petunjuk untuk pengertiannya adalah petunjuk untuk mengecek sirkuit fuel rendah. Jadi ada 6 di sini ya. Ada insufficiency of fuel. Jadi maksudnya kekurangan bahan bakar. Ya. Kekurangan bahan bakar maksudnya ya. Ya tangkinya kosong mungkin kan, mungkin terjadi tangkinya nggak diisi nih. Mungkin begitu. Jadi kekurangan artinya ya kita ngecek dari tangki dulu, tangkinya ada isinya enggak gitu kan. Terus yang nomor 2-nya adalah fixing and wear of fat pump and clogging of filter. Jadi ada perbaikan untuk fat pump ya, fat pump yang dikocok itu ya, fat pump yang dikocok yang pakai tangan itu. Pengecekan itu ya, pengecekan itu maksud di sini melakukan perbaikan ya, pengecekan apa intinya ya, pemahaman kita adalah mengecek aja, kalau belum tentu rusak kan. Wear of fat pump and clogging of filter, dan kebuntuan pada filter. Jadi cek fat pumpnya yang dikocok itu, terus cek juga filternya terjadi kebuntuan atau tidak, untuk catatannya itu ya.
Terus yang catatan yang ketiga adalah leakage from and clogging of low pressure fuel piping. Maksudnya di sini adalah kebocoran dari dan kebuntuan low pressure dari pipa minyak. Maksudnya ini kebocoran pipa minyak ataupun kebuntuan yang terjadi di pipa minyaknya. Baik. Terus kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah malfunction of bypass valve and installation of wrong path. Nah, di sini kita disuruhnya melihat ke gambar ya. Si fig 1 maksudnya adalah melihat figur 1. Berarti kita akan disajikan gambar di sini. Malfunction atau kesalahan of bypass installation, kesalahan pemasangan bypass of wrong. Oke. Of wrong itu maksudnya ya kesalahan ya, atau terjadi kerusakan gitu, kerusakan katup bypass dan kesalahan pemasangan gitu maksudnya. Mungkin begitu ya. Terus yang nomor 5-nya adalah clogging of fuel filter, kebuntuan dalam fuel filter. Terus di sini ada nomor 6, entry of fuel in oil pan. Jadi masuknya minyak ke dalam oil pan, ke dalam carter. Ya, makanya kita harus cek juga ya, cek juga tadi di supply pump tadi, kebocoran supply pump yang dari apa namanya dari bodinya high pressure-nya itu ya, yang di solenoid-nya itu, yang nempel di solenoid itu dicek juga, dia bisa bocor minyak masuk ke dalam. Atau juga dari fed pump-nya ya, dari pompa yang di belakangnya itu dia bocor, sealnya jebol, lalu masuk ke oli, masuk ke dalam solar, masuk ke dalam oli. Namun di sini dijelaskan dia fuel leakage in head cover, kebocoran minyak melalui head cover. Kalau head cover ini berarti dia di kepala ya, di kepala yang rocker arm itu. Di sini ada sebuah catatan ya, di sini catatan lagi. Ini ada fuel low pressure, circuit pressure. Jadi maksudnya adalah tekanan sirkuit rendah bahan bakar. Jadi tekanan sirkuit rendah bahan bakar itu ada berapa tekanan rendahnya? Yaitu apabila kita ukur ada 0,15 sampai 0,3 MPa ya. Atau kita hitung secara kilo saja. Secara kilo itu lebih gede hitungannya ya. Kita lebih familiar kalau pakai ini gitu loh. Yaitu 1,5 sampai 3 kg. Dari mana ngukurnya? Kita ngukurnya dari base filter ini ya. Dari base filter itu kita colok pakai pressure gauge. Kalau ada pressure gauge-nya sih. Ke tempat kita nggak ada, kayaknya tempatku itu. Nggak pernah dipakai itu. Oke, terus sini ada catatan 1 ya. Nah, catatan 1 tadi ya kan, loss of overflow valve. Ya, overflow. Di sini ada yang nomor 1 ini, kita paham di gambar ini ya. Di nomor 1 ini ada apa namanya, overflow yang kemudian membatasi tekanan yang ada di galeri ya, di galerinya apa namanya ini, di galerinya supply pump. Lalu kemudian yang nomor 3 ini di sini ada screen ya, screen yang dari filter 1 ya, yang dari filter 1 dari tangki itu. Langsung di sini ada check valve ya, check valve ini sebagai bypass yang kemudian akan masuk di filter 2 dan dikembalikan, dan yang kemudian kembali kepada high pressure maksud saya. Oke, kita nggak masalah di situ ya. Terus sini ada catatan 2. Catatan 2 ini masih masalah itu tadi ya. Masih masalah apa namanya, kebuntuan ya, strainer untuk bersih-bersih kayak gitulah. Terus di sini juga ada peringatan. Peringatan ini perlu kita baca juga ya teman-teman ya. Ini peringatan ini sebenarnya adalah untuk kita berhati-hati pada saat melakukan measuring ya, measuring when performing the follow work, pada saat mengerjakan apa namanya, mengerjakannya harus berhati-hati. Maksudnya ini come hot karena dia weak be come hot with the fuel weak be come hot, maksudnya minyak dalam kondisi panas hingga mencapai up to 90 derajat ya. Maksudnya fuel weak become hot ya, maksudnya adalah minyak panas hingga sampai ke 90 derajat panasnya gitu. Jadi hati-hati dalam melakukan hal ini. Hal ini itu mana? Catatan 3. Hal ini di sini. Nah, hal ini itu adalah ini yang berhubungan dengan minyak ya. Di catatan 3 ini ada
run the engine and stall at X speed, maksudnya adalah jalankan mesin, engine ya, jalankan engine dan hentikan pada setiap kecepatan. Bagaimana cara kita bagaimana kita cara mendapatkan kecepatannya? Cara kita mendapatkan kecepatan dan menghentikannya adalah pada saat relieve the arm circuit be move the arm in. Jadi kita mengsetal arm dalam menggerakkan arm ya, menggerakkan arm ke dalam, ya kan, menggerakkan arm ke dalam. Ya, measuring maksudnya relieve melepaskan, the arm circuit be moving, lepaskan sirkuit tangan, menggerakkan the arm in ke dalam. Ya, maksudnya adalah menggerakkan arm ke dalam ya. Dan melepaskan menggerakkan arm ke dalam gitu maksudnya. Untuk merelipnya ya. Terus di sini ada measure the quantity of the fuel spilling in 1 minute under this condition. Jadi measure pengukuran quantity ya, jumlah bahan bakar. Jumlah bahan bakar yang kita pengukuran the quantity jumlah bahan bakar, the fuel spilling yang keluar ya, fuel yang spilling yang keluar, yang dikeluarkan maksudnya ya, dikeluarkan in 1 minute dalam 1 menit under the condition, di setiap kondisi. Di setiap kondisi. Misalnya kondisi seperti apa? Kondisinya adalah yang di tabel ini kondisinya ya. Kita baca di tanda bintang ini, limit of spill of fuel. Maksudnya adalah batas tumpahan bahan bakar ya. Limit of spill of fuel. Ya, batas tumpahan bahan bakar. Total of spill from 6 cylinder. Jadi total tumpahannya sisa maksudnya total of spill from 6 cylinder. Ya. Jadi total sisa dari 6 silinder. Ya, sisa dari bahan bakar 6 silinder yang dikembalikan ke dalam tangki sebenarnya, return ini ya. Yaitu di standarnya di sini adalah standar normal ya, stall speed RPM-nya itu, di stall speed-nya tadi kita stall RPM itu di 1600 RPM ya, dengan limit tumpahan dalam 1 menitnya itu dalam hitung per cc adalah 960 cc. Apabila lebih daripada itu teman-teman, berarti ada bermasalah pada injektor ataupun limiter ya, pengukurannya dari situ. Terus kemudian ada 1700 rpm, maka dengan hasil 1020. Ini kayaknya nggak perlu dijelaskan, jadi teman-teman tahu ya. Jadi intinya adalah gini, stall speednya itu adalah di ini semua sampai ke 2000 ya, sampai ke 2000. Nah, di setiap kecepatan ini, hentikan kecepatan ini, kita RPM-nya kita pasang di sini di 1600 ini ya, dengan hasil ini, hasil dari tumpahan ini ya, tumpahan yang keluar dari limitnya itu ya, dari spillnya itu. Ini ngukurnya ada di belakang ya, ada di belakang engine itu dekat flywheel, dia ada return yang akan kembali kepada tangki. Ini hasil sisa dari return yang dikeluarkan dari injektor, dan juga return atau keluaran atau kelebihan yang dikeluarkan dari limiter. Oke, paham ya teman-temannya? Baik, kalau teman-teman sudah paham, saya malah nggak paham ini. Oke teman-teman, itu aja ya yang dapat kita bahas pada hari ini. Semoga ini memberi semangat untuk kita terus belajar ya kan. Oke, selalu jaga keselamatan. Ingat, keluarga, anak dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak.